Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Masih tema mereaksi hujah-hujah yang disampaikan oleh pendukung Keimad, yang saya anggap hujah ini hujah rapuh, hujah serampangan. Hakikatnya hujah itu adalah hujah yang subhanallah, hujjatun bayyinatun, ya, karena itu adalah ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika disampaikan tidak tepat atau salah, nah ini salahnya inilah yang saya anggap ini adalah hujah yang rapuh, hujah yang serampangan, hujah yang bukan hujah, yang justru adalah hujah ini berbalik, ya, senjata makan tuan. Firman Allah, ya, kalimat suci dimanapun diposisikan, ya. Yang saya akan reaksi ini adalah penempatannya yang sangat itu rapuh. Para pemirsa, di antara tokoh yang dimunculkan oleh barisan Keimad adalah orang yang dipanggil dengan nama Mbah Mufid. Kalau nggak salah dari Klaten, Jawa Tengah, ya. Ketika Kiai ini mengatakan Ba'alawi adalah keturunan Yahudi, kita masih sedikit memaklumi. Ketika ada yang mengatakan Gen Habaib itu adalah identik dengan Yahudi, kita masih berusaha untuk tidak meladeni, gitu ya. Sebab apa? Sebab keyakinan yang sudah mengakar dan mengkristal dalam hati susah untuk diluruskan atau diingatkan. Ya. Ya susah, hanya membuang waktu dan sia-sia kita mengingatkannya. Tapi ketika argumentasi itu disambung dengan ayat walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu enggak akan ridho kepada engkau Muhammad sampai engkau ikut dengan agama mereka. Nah, ini hujah yang serampangan. Sangat salah penempatan dengan ayat ini. Pertama, emang yang namanya Yahudi itu semuanya itu memusuhi Islam. Banyak orang Yahudi yang masuk Islam itu menjadi sahabat yang baik, di antaranya Abdullah bin Salam. Ya. Cuma yang perlu diingat dengan kenapa saya ini perlu mereaksi ya dengan Mbah Mufid ini, yaitu perlu diingat akhirnya hatta tattabi'a millatahum. Berarti kan ini dalam masalah ideologi ini. Yahudi Nasrani yang berbeda dengan Nabi dalam masalah ideologi itu apa? Keyakinan, akidah. Masalah ketuhanan. Berarti secara tersirat ya, menuduh Ba'alawi itu kafir. Ya. Ya berarti mohon dengan apa? Mohon dengan segala hormat, Mbah Mufid berarti nggak paham tafsir ayat ini. Ya, saya harus lantang berbicara, ngomong apa adanya, biar jelas ini masalah ini di halayak umum gitu. Dan kalau saya terus terang para pemirsa, kalau saya sebagai ketua panitia ya kelompok mereka ini, saya nggak akan menonjolkan dan menampilkan video ini. Ini video ini memalukan bagi saya. Karena bukan hujah yang menghantam Ba'alawi, malah sebaliknya senjata buat Ba'alawi. Senjata buat kami kaum Ba'alawi. Kenapa saya bilang begitu? Ya penafsirannya nggak nyambung gitu. Dengan Habaib, lihat, Habaib berdakwah, Habaib membangun madrasah, Habaib membangun pondok,
Masa Allah melahirkan orang-orang soleh, para wali, ulama. Lalu pakai ayat ini. Ini musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini adalah dengan antum, ya saudaraku, kalian menampilkan Mbah Mufid yang menyampaikan ini ayat ini, justru itu adalah hujah untuk kami atas kalian. Dan saya sering bilang, sesungguhnya kalian itu udah kehabisan hujah. Hujahmu kalian itu hujah yang rapuh. Sangat mudah dipatahkan. Senjata pamungkas patah, akhirnya membabi buta meraih apa yang bisa diraih. Tanpa dirasa yang diraih adalah ranting yang lunak dan mudah patah. Sekali lagi, maksud Al-Fakir menyampaikan ini dan mereaksi ini untuk supaya hal apa paham yang keliru ini jangan sampai menyebar terus ke masyarakat awam dan akhirnya mereka salah pemahaman seakan-akan Habib itu Yahudi itu enggak ridho dengan Rasulullah, berarti kan itu tentu mana tersirat adalah mereka lah kafir. Sementara fakta yang dilapakkan subhanallah, Ba'alawi melahirkan ad-du'at ilallah yang tulus berdakwah. Ya, sejarah membuktikan hal itu. Kalaupun ada oknum mencari nasib, nah itu ya, saya sampaikan di konten ini sekali lagi. Dan saya sudah menyampaikan berkali-kali hal itu. Jangan kaitkan oknum habaib dengan Ba'alawi secara umum. Jadilah kita orang bijak. Yuk berpikir waras, pakai logika yang sehat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.